نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rangkaian kedua dari tabligh akbar kita, yaitu membahas sepak terjang Syiah dalam sepanjang sejarah atau dari masa ke masa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membahas dan menjelaskan masalah ini kepada umat, agar umat mengerti dan berhati-hati terhadap berbagai penyimpangan dan bahaya Syiah. Sebagai warning kepada umat, sebagai penjelasan kepada umat, demi menjaga membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari berbagai kelompok-kelompok yang menyimpang. Salah satu adalah ajaran Syiah Rafidhah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban dan berjuang bersama para sahabat beliau. Demikian pula salawat dan salam untuk keluarga dan para sahabat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu tegar dan teguh di atas manhajnya para sahabat di dalam berakidah, beribadah, bermuamalah, berdakwah maupun dalam budi pekerti dan tingkah laku keseharian. Para jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sebetulnya agak panjang, tapi kita akan nanti sisakan waktu setelah jam 11, selesai jam 12. Setengah 12. Baik, nanti mungkin jam setengah 11 kita usahakan materi sudah selesai dan kemudian kita akan memperlihatkan beberapa film dokumenter terhadap berbagai kekejaman Syiah di berbagai penjuru negara Islam. Baik, kita masuk pada topik yang pertama, bagaimana pandangan Syiah terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu pertama, mereka mengkafirkan dan menghalalkan darah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengkafirkan dan menghalalkan darah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti juga akan kita tampilkan videonya bagaimana ungkapan-ungkapan ulama-ulama Iran di dalam masalah ini. Berbagai sikap pengkhianatan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Syiah terhadap Ahlussunnah wal Jamaah dilatar belakangi oleh ideologi yang sangat ekstrim dalam pengkafiran Ahlussunnah wal Jamaah. Maka setiap orang yang di luar Syiah atau tidak mempercayai imam-imam mereka adalah kafir menurut orang Syiah. Jika sudah kafir, tentu harta nyawa mereka adalah sesuatu hal yang halal untuk diambil dan untuk ditumpahkan darahnya. Berikut ini kita sebutkan beberapa cuplikan ungkapan ulama-ulama Syiah. Ini bukan kata-kata kita. Kita akan buktikan ungkapan mereka di dalam kitab-kitab mereka. Berkata Al-Kashi mempunyai kitab namanya Rijalus Syiah. Dia adalah salah satu tokoh di kalangan orang Syiah. Dia berkata, barang siapa yang mengingkari barang siapa yang mengingkari keimaman salah seorang imam yang 12 itu, tentu yang maksud di sini hukumnya sama dengan orang yang mengingkari kenabian salah seorang nabi. Orang mengingkari kenabian salah seorang nabi hukumnya apa? Apa hukumnya? Kafir. Menurut orang Syiah, mengingkari salah satu imam mereka yang 12 itu, tidak percaya kepada salah satu seorang dari antara mereka, maka hukumnya seperti orang yang mengingkari kenabian salah seorang nabi. Ini disebutkan dalam Minhajun Najah halaman 48 yang dinukil oleh pengarang kitab Hatta Lanan Khadi
pada halaman 32. Berkata lagi Al-Majlisi, tadi Al-Kashi, sekarang Al-Majlisi, salah seorang tokoh Syiah juga, ketahuilah bahwa lafaz syirik dan kafir adalah atas orang yang tidak meyakini kepemimpinan Amirul Mukminin dan anak-anaknya, yaitu imam yang 12, ya, menurut keyakinan orang Syiah Rafidhah. Kemudian, ya, dan meninggikan atas mereka selain mereka. Jadi kalau ada mengatakan ada sahabat lain yang lebih afdal daripada imam-imam mereka itu, ya, kalau ada meyakini demikian, ada orang yang lebih afdal daripada imam-imam mereka, ya, hal itu menunjukkan mereka kekal dalam neraka. Itu perkataan Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar jilid ke-23 halaman 390. Ya, dinukil melalui kitab Hatta la Nankhadi halaman 32. Berkata pula Al-Qumi, ya, seorang tokoh Syiah juga, kesimpulan dari dalil-dalil adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di akhirat atas setiap orang yang bukan Syiah. Terdengar nggak apa kata mereka? Ya, kata Al-Qumi, kesimpulan dari dalil-dalil adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di akhirat kelak atas setiap orang yang bukan Syiah. Jadi dianggap musyrik, dianggap kafir orang yang bukan Syiah. Ini dalam kitabnya Tanqihul Maqal jilid 1 halaman 208. Ini juga dinukil melalui kitab Hatta la Nankhadi, ya, halaman 33. Mereka meyakini bahwa Ahlus Sunnah lebih keji daripada seekor anjing dan lebih hina dari seorang Yahudi dan Nasrani. Berikut ini, ya, kita sebutkan ungkapan para ulama Syiah tentang hal tersebut dalam kitab-kitab mereka. Seorang ulama Syiah, Ni'matullah Al-Jazairi, ini yang paling kejam ungkapannya ini, menjelaskan perbedaan antara Syiah dan Sunnah. Apa kata dia? Kita tidak berkumpul bersama mereka. Siapa mereka di sini? Ahlus Sunnah. Di atas Tuhan yang sama. Dengar, ini perkataan Ni'matullah Al-Jazairi. Dia katakan kita tidak berkumpul atau tidak bisa bersama mereka di atas Tuhan yang sama. Tuhan kita beda, itu maksudnya, dengan Tuhannya orang Ahlus Sunnah. Tidak Nabi yang sama. Nabi kita beda juga, Nabi mereka beda dengan Nabi kita. Ini mereka nyatakan bahwa ini kita, ya, kita tidak berkumpul bersama mereka. Ini kata orang Syiah. Mereka maksud di sini adalah Ahlus Sunnah. Jadi di atas Tuhan yang sama, tidak Nabi yang sama, tidak pula imam yang sama. Karena mereka, yakni Ahlus Sunnah, berpendapat sesungguhnya Tuhan mereka yang nabinya Muhammad, khilafahnya adalah Abu Bakar, dan kita tidak sepakat dengan Tuhan dan Nabi yang demikian. Jadi Tuhan kita nggak sama dengan mereka, Nabi kita tidak sama, dan imam kita juga tidak sama. Alasan kenapa? Karena Tuhan yang khalifah nabinya Abu Bakar itu bukan Tuhan kita dan bukan Nabi kita. Itu kata Ni'matullah Jazairi dari tokoh Syiah, ya. Baik. Jadi oleh sebab itu kata mereka, dan kita tidak sependapat dengan Tuhan dan Nabi yang demikian. Bahkan katakanlah oleh kalian, Tuhan yang khilafah nabinya Abu Bakar bukanlah Tuhan kami, dan Nabi itu bukan Nabi kami. Ini dalam kitabnya Anwar An-Nu'maniyah jilid 2 halaman 279. Kedua, ini saya ringkas-ringkas saja. Penghargaan Syiah terhadap pembunuh Umar bin Khattab, ya. Penghargaan Syiah terhadap pembunuh Umar bin Khattab. Nanti kita akan lihatkan di video bagaimana bentuk kuburan Abu Lu'lu' Al-Majusi dihargai oleh orang Syiah sebagai pahlawan. Ditulis di atas kuburannya itu, di bangunannya itu ditulis
Abu Syuja' Al-Fairuzi. Sebut oleh dia dikelari sebagai pahlawan yang pemberani. Ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana mereka bertabaruk di kuburan Abu Lu Al-Majusi dan seterusnya. Penghargaan Syiah terhadap pembunuh Umar bin Khattab. Ketika orang menghargai pembunuh Umar bin Khattab, kenapa? Karena yang meruntuhkan, yang merobohkan, yang menghancurkan kekuasaan Majusi, Farisi, kerajaan Persia adalah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka mereka menyimpan dendam yang luar biasa untuk Umar bin Khattab, dan akhirnya yang dilakukan oleh Abu Lu' Al-Majusi pelepas dendam mereka telah tercapai, yaitu dengan membunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syiah sangat mengagungkan Abu Lu' Al-Majusi, pembunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hal ini dibuktikan bagaimana Syiah Rafidhah mengagungkan kuburannya dan mengapresiasi perbuatan biadab tersebut sebagai kepahlawanan yang berani. Bahkan mereka melakukan ritual tertentu di kuburan Abu Lu' Al-Majusi, sebagian mereka berdoa dengan mohon kepada Allah agar Allah membangkitkannya bersama Abu Lu' Al-Majusi. Jadi mereka berdoa agar Allah membangkitkannya bersama Abu Lu' Al-Majusi. Silakan nanti akan kita saksikan ya foto-foto yang akan kita lihatkan nanti. 3. Andil pencetus Syiah dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Ya. Umar bin Khattab terbunuh pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Utsman bin Affan terbunuh pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Peran pencetus Syiah yaitu Abdullah bin Sabah dalam pembunuhan khilafah Utsman bin Affan. Di antara doktrin Abdullah bin Sabah mengatakan bahwa setiap nabi memiliki al-wasi, orang yang diberi wasiat, pengganti yang diwasiatkan langsung, ya. Maka wasi Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Zinnun wasiatnya atau wasinya Nabi Musa, atau orang yang diwasiatkan oleh Nabi Musa. Semua khilafah yang menjabat setelah Rasulullah telah dianggap telah merampas hak Ali radhiyallahu anhu. Maka demi membela kebenaran dan menumpas kezaliman, kata dia, perlu diadakan gerakan reformasi untuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Mulailah Abdullah bin Sabah mempengaruhi orang-orang bodoh di pinggiran kota-kota Islam, terutama masyarakat Kufah, yang pada akhirnya terbunuhnya Utsman dengan berbagai fitnah yang disebar oleh pengikut Abdullah bin Sabah. Kemudian doktrin tersebut dikembangkan lagi oleh tokoh-tokoh Syiah bahwa kekuasaan yang tidak dipimpin oleh imam-imam Syiah adalah kekuasaan taghut. Maka oleh sebab itu Syiah melakukan revolusi terhadap setiap penguasa yang tidak berakidah Syiah atau bersekongkol dengan musuh Islam dalam menghancurkannya. Yang dikira Syiah itu berpendapat setiap kekuasaan yang bukan dipimpin oleh imam mereka itu adalah taghut, dan mereka akan bekerja sama dengan musuh-musuh ya Islam untuk meruntuhkannya. Nanti akan kita sebutkan bukti-buktinya dalam sejarah. Baik. Di antara penjelasan tokoh Syiah tentang keterlibatan seorang Syiah dalam pembunuhan khilafah Utsman seperti dinukilkan oleh pengarang kitab Man Qatalal Husain. Ya, siapa yang membunuh Husain? Pada halaman 18 sampai 21, di antara riwayat yang disebutkan ketika Ali sudah hampir menang dalam peperangan Siffin, mereka mempengaruhi Ali agar menghentikan peperangan dan menuntut untuk dikembalikannya Ashtar sebagai pemimpin pasukan. Jika tidak, mereka mengancam Ali dengan ungkapan. Di sini terbukti bahwa mereka adalah pembunuh Utsman. Ketika mereka mengancam Ali saat perang Siffin, Ali mau menang, lalu mereka membuat sebuah rencana lain, meminta kepada Ali agar pimpinan perang Ashtar mereka itu Ashtar dikembalikan memimpin peperangan sebagai panglima perang yang telah dipecat oleh Ali. Kalau tidak, mereka mengancam. Apa ungkapan mereka kepada Ali? La tursilanna ilal Ashtar. Engkau harus mengirim orang untuk memanggil Ashtar. Walatiyannaka, lalu dia datang kepada engkau. Wa illa lanaktulannaka bi asyafina kama qatalna Utsman. Kalau engkau tidak mau, kami akan membunuhmu dengan pedang-pedang kami sebagaimana kami telah membunuh Utsman. Ini yang berkata pasukan siapa? Pasukan Ali kepada Ali. Pasukan Ali kepada Ali. Siapa pasukan Ali itu?
Siapa mereka? Syiah. Ya. Nah, ini bukti keterlibatan mereka. Keterlibatan mereka. Ini dinukil dalam kitab Al-Khutta Al-Husain halaman 34 sampai halaman 35 yang ditulis oleh salah seorang tokoh Syiah, Dr. Ahmad An-Nafis. Ini dalam kitab Syiah nih, semua muraji' yang kita ambil ini dari kitab Syiah ya. Jangan salah nanti. Ini bukan asumsi dari Ahlussunnah. Ini kisah ini terdapat dalam kitab-kitab Syiah. Yang keempat, pengkhianatan Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib. Jadi dari masa ke masa coba lihat bagaimana mereka melakukan berbagai manuver-manuver yang di situ pembunuhan-pembunuhan, perencanaan-perencanaan, pengkhianatan-pengkhianatan. Maka ini kita runut dan kita runtut sejarah bagaimana pengkhianatan mereka dan kejam mereka sesuai dengan judul yang kita sebutkan. Sepak terjang Syiah dari sejarah dari masa ke masa atau dalam sepanjang sejarah. Yang keempat, apakah mereka betul sebagai pengikut Ali, sebagai pembela Ali? Ini semuanya adalah permainan. Ya, pengkhianatan Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau ini terbunuh oleh orang Khawarij pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Pengkhianatan Syiah terhadap Ali bisa dibaca dalam referensi kitab-kitab Syiah sendiri atau dalam referensi Syiah sendiri, seperti kitab Nahjul Balaghah, ini kitab Syiah. Nahjul Balaghah pada jilid 1 halaman 70 dan halaman 187 sampai 189. Sebagaimana yang dinukilkan oleh pengarang kitab Man Qatal Husain, siapa pembunuh Husain, halaman 18 sampai 21. Dalam kitab Nahjul Balaghah jilid 1 halaman 187 sampai 189 dikisahkan tentang pembangkangan mereka terhadap perintah Ali radhiyallahu anhu. Sampai Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, demi Allah, ini dia mengatakan, aku berharap Muawiyah mau mempertukarkan kalian untukku. Bagaimana Ali kecewanya kepada mereka? Aku ini berharap Muawiyah itu mau mempertukarkan antara salah seorang dari orang Muawiyah yang ikut dalam pasukan Muawiyah dengan kalian yang menjadi pasukanku. Apa kata dia? Ya, seperti menukar dinar dengan dirham. Maka ia mengambil dariku 10 orang dari kalian dan memberikan 1 orang dari mereka. Kenapa Ali bercita-cita kalau aneh 1 orang dari pasukan Muawiyah itu lebih baik daripada 10 orang dari pasukan yang ada di bawah dia? Karena mereka adalah orang-orang pengkhianat. Pengkhianat ini akan antum lihat nanti. Karena mereka kan di Kufah. Sampai bagaimana pengkhianatan mereka terhadap Hasan, terhadap Uqail bin Ja'far ya. Kemudian nanti datang lagi Husain. Nah. Kemudian dia berkata, Ali bin Anhu berkata, wahai masyarakat Kufah, aku diuji dengan kalian dalam 3 hal, ya, dan 2 perkara. Tuli, ya, tapi memiliki pendengaran. Apa maksudnya tuli tapi memiliki pendengaran? Artinya mereka tidak mau patuh kepada perintah Ali. Ya, bisu tapi bisa bicara. Ya, buta tapi punya penglihatan. Itu kata-kata Ali kepada pasukannya yang mereka merupakan Syiah. Kemudian tidak ada yang jujur dalam pertemanan dan tidak ada yang setia ketika dalam bahaya. Ini akan kita buktikan bagaimana mereka meninggalkan Husain sehingga terbunuh oleh pasukan ya yang mengejar dia di Kufah. Nggak ada kipas dekat sini. Taib. Kemudian celakalah kedua tangan kalian, kata Ali radhiyallahu anhu, ya, yang mirip onta jauh dari penggembalanya. Setiap aku mengumpulkan dari satu arah, berpencar dari arah yang lain. Itu kata-kata Ali kepada mereka, bagaikan onta yang jauh dari penggembalanya. Setiap sudah dikumpulin, penggembala pergi, dia kembali lagi berpencar. Ini menunjukkan bagaimana pengkhianatan, pembangkangan mereka kepada Ali radhiyallahu anhu. Taib. Yang kelima, penyiksaan Syiah terhadap Hasan bin Ali. Penyiksaan Syiah terhadap Hasan bin Ali. Hasan bin Ali kan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Nah, mereka karena itu tidak mau berloyalitas kepada Hasan bin Ali.
tidak menyukai tindakan itu. Padahal ini merupakan tindakan yang dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu keutamaan Hasan. Inna min hadza sayyidun sayyidullah bihi fi'atain azimatain minal muslimin. Anak cucuku ini adalah seorang tokoh, ya, sayyid, seorang tokoh yang mulia, ya. Allah akan mempersatukan dua golongan besar dari kaum muslimin di bawah tangannya. Maka itu disebut amul jamaah ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Di sini menunjukkan bahwa Hasan menganggap Muawiyah muslim atau bukan? Muslim. Kalau kafir bagaimana dia menyerahkan kekuasaan? Ya kan? Di sini juga menunjukkan bahwa tidak adanya wasiat. Kalau ada wasiat, ngapain Hasan mau menyerahkan? Dan banyak lagi untuk bantahan kisah ini sebetulnya menunjukkan kebobrokan akidah Syiah. Kita dengar bagaimana mereka menyiksa Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan bahwa Husain tak kalah bersama kaum Syiah dalam menghadapi pasukan Muawiyah. Husain berpidato di hadapan kaum Syiah, ya, di mana kaum Syiah, di mana Hasan mengkhawatirkan pengkhianatannya, sebenarnya telah berlaku bagi ayahnya sendiri. Nah, maka Hasan ingin memastikan kesetiaan mereka, akan tetapi mereka diam dan tidak menanggapi sama sekali pidato Hasan. Ya, namun sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, menurut engkau apa yang diinginkan oleh dia? Maksudnya Hasan. Jawab sebagian mereka, menurut kami ia akan berdamai dengan Muawiyah. Dia akan berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan pemerintahan kepadanya. Demi Allah ia telah kafir. Siapa yang kafirkan Hasan? Orang Syiah. Kenapa? Karena Hasan berencana menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Kemudian mereka merobohkan tenda Hasan dan mengambil barang-barangnya sampai alat sholatnya atau sajadahnya yang diduduki oleh dia dan jubah yang ada di pundaknya, dan mengambil barang-barangnya, jubah yang di pundaknya, sehingga Hasan duduk sambil memegang pedangnya dalam keadaan bahunya terbuka. Kemudian saat menunggangi kuda, tiba-tiba seorang dari Bani Asad menarik kekang kudanya seraya mengucapkan, Allahu Akbar, wahai Hasan, ayahmu telah musyrik, kemudian engkau juga musyrik. Ayahmu telah musyrik, kemudian engkau juga musyrik. Ini perkataan orang Syiah kepada Hasan. Dan sekaligus dia mengatakan Ali juga musyrik. Lalu orang tersebut membacok paha Hasan sehingga pahanya robek, lalu dagingnya menjulai. Setelah itu Hasan dibawa dengan tandu ke halaman 39 sampai 40. Baik. Menurut salah satu tokoh Syiah, Idris Al-Husaini, setelah menyebutkan kisah yang di atas, bahwa Hasan juga ditusuk pada kali yang lain ketika sedang sholat. Jadi bukan hanya satu kali itu. Setelah tokoh Syiah menceritakan kisah di atas tadi, di kali yang lain juga Syiah pernah mengganggu dia, menyakiti dia saat sedang sholat. Ini Laqad Syai'al Al-Husain dalam kitab Laqad Syai'al Al-Husain halaman 279. Ini juga diakui oleh tokoh Syiah Muhsin Al-Amili. Jadi bukan ini karangan Ahlussunnah ya, bukan cerita Ahlussunnah. Ini semuanya cerita-cerita dari orang Syiah sendiri. Ya. Ini juga diakui oleh tokoh Syiah Muhsin Al-Amili. Lalu Hasan dibaiat, diberi janji, kemudian dikhianati, dan salah seorang dari penduduk Irak menyerangnya dan membacoknya dengan badik di bagian rusuknya. Itu cerita orang Syiah sendiri, menceritakan bahwa pengikut-pengikutnya adalah pengkhianat. Silakan baca kisah pengkhianatan Syiah terhadap Hasan dalam kitab Al-Khutbah Al-Husain halaman 38 sampai 40, karya salah seorang tokoh Syiah yang bernama Dr. Ahmad An-Nafis, semua yang dinukilkan pada kitab Man Qatal Al-Husain halaman 21 sampai 25. Itu tentang bagaimana perlakuan mereka terhadap Ali dan Husain. Sekarang terhadap Muslim bin Uqail, bukan Uqail, Muslim bin Uqail bin Abi Thalib, yaitu hubungannya dengan Ali adalah anak saudara Ali, hubungan dengan Hasan adalah saudara sepupuan, ya. Nah, ini Uqail, Muslim bin Uqail ini
Dia yang diutus oleh Husain ketika banyaknya surat-surat orang Kufah, Syiah Kufah berdatang kepada Husain untuk pindah ke Kufah agar mereka mau mengangkat Husain sebagai khalifah. Lalu diutuslah Muslim bin Uqail untuk melihat kondisi di sana. Nah, ini ceritanya. Ya. Di sini sebelum Husain memenuhi panggilan orang Syiah untuk datang ke kota Kufah, ia menyuruh saudara sepupunya Muslim bin Uqail untuk membuktikan kebenaran janji-janji kaum Syiah dalam surat mereka yang begitu banyak kepada Husain radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam referensi Syiah bahwa Muslim bin Uqail tidak memiliki harapan baik dalam perjalanannya ke kota Kufah. Sebetulnya dia sudah punya firasat tidak baik waktu dalam perjalanan ke kota Kufah. Nah, berdasarkan pengalaman yang dia lihat dari masyarakat kota Kufah terhadap pendirian mereka yang berbalik bersama pamannya Ali bin Abi Thalib, ya, dan yang memilih berpisah dengan mereka dengan kematian atau terbunuh. Begitu pula pengkhianatan mereka terhadap anak pamannya Hasan, sehingga ya terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Dan ia telah menjelaskan hal ini kepada Husain. Jadi sebelum Muslim bin Uqail ini berangkat, dia sudah menjelaskan masalah ini kepada Husain. Ya, akan tetapi Husain tidak mau membebaskannya dari melaksanakan tugas tersebut. Akhirnya ia tetap berangkat dalam keadaan pesimis, mengemban tugas tersebut. Kemudian dalam perjalanan Muslim bin Uqail kesasar dan meninggal salah seorang dari penunjuk jalan yang dia menemani dia, yang ikut bersamanya. Maka Uqail kembali berkirim surat kepada Husain untuk memohon agar ia dibebaskan dari menjalankan tugas itu. Namun Husain tetap menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan ke kota Kufah. Setelah sampai di kota Kufah, masyarakat Kufah berbondong-bondong membaiatnya. Baiat siapa? Muslim bin Uqail. Waktu itu sebagai gubernur Kufah adalah Nu'man bin Bashir. Mengetahui kedatangan Muslim bin Uqail, akan tetapi ia membiarkan karena menghindari perpecahan. Ya, yang ini gubernur Kufah ini adalah bawahan dari Muawiyah. Nah, ini sudah masa Yazid ya, Nah, kemudian dia diam aja, tahulah apa yang dilakukan masyarakat Kufah terhadap bersama Muslim bin Uqail. Hal ini disebutkan dalam kitab Sirah A'immat Isna Asyariyah. Sejarah 12 imam yang punya orang Syiah. Lalu setelah itu Muslim bin Uqail menyurati Husain tentang kesepakatan masyarakat Kufah untuk mentaati dan menunggu kedatangannya. Dinukil dari kitab Maqtal Husain melalui kitab Maqtal Husain, dan kitab Maqtal Husain halaman 147 melalui kitab Maqtal Husain halaman 32. Namun ketika Husain radhiyallahu anhu dalam perjalanan menuju Kufah, dikejutkan dengan terbunuhnya Muslim bin Uqail, yang tadi saudara sepupunya yang di Kufah yang diutus kirim oleh dia. Di mana masyarakat Kufah tidak membelanya saat pasukan Ubaidillah bin Ziyad, akan tapi mereka lari ke rumah masing-masing dan membiarkan ia terbunuh sendirian. Jadi ketika pasukan Ubaidillah bin Ziyad mengepung pada tempat diamnya, tempat tinggalnya Muslim bin Uqail, itu orang Syiah yang jumlahnya banyak tadi bukan membela dia, tapi lari membiarkan Muslim Uqail terbunuh sendirian. Ini bentuknya apa ini di sini? Pengkhianatan. Mereka sudah janji membela tapi tidak membela. Gitu. Nah, dinukil dalam kitab Maqtal Husain halaman 38 sampai 39 dari kisah Syiah, ya, dari kitab Syiah Sirah A'immat Isna Asyariyah halaman jilid 2 halaman 61. Ini pengkhianatan terhadap siapa? Muslim bin Uqail. Yang ketujuh, pengkhianatan Syiah terhadap Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa orang Syiah sangat mengagungkan Husain? Perlu diketahui, ketika kerajaan Persia dapat ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, itu putrinya Yazdajir tertawan. Lalu putri Yazdajir itu dibagikan sebagai rampasan perang, tawanan perang, jatuh kepada bagian Husain. Husain menikahi putri Yazdajir. Jadi orang Syiah mengagungkan Husain bukan karena Ahlul Bait. Ahlul Bait yang mereka agungkan sebetulnya Ahlul Bait Yazdajir. Oleh sebab itu mereka menganggap keturunan Husain suci karena menikah dengan wanita yang suci menurut keyakinan orang Persia, yaitu putri dari
raja mereka Yazdajir. Itu kuncinya itu. Kenapa mereka mengagungkan Husain? Ya. Pengkhianatan Syiah terhadap Ahlul Bait tidak berhenti pada Ali dan Hasan saja, akan tapi lanjut pada tokoh-tokoh Ahlul Bait yang lain setelah mereka berdua, di antaranya Husain, Muslim bin Uqail, dan generasi-generasi berikutnya secara khusus terhadap penguasa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu kan kekuasaan Ahlul Bait itu bukan? Ahlul Bait itu bukan? Kan Abbasiyah itu keturunan Abdullah bin Abbas semua. Berarti kan kekuasaan Ahlul Bait. Kenapa mereka sendiri yang menghancurkan Bani Abbasiyah itu? Kan yang terjadi itu kita sebutkan pengkhianatan dari Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi yang bekerja sama dengan Holakokan untuk menghancurkan kekuasaan Bani Abbasiyah. Sedangkan Bani Abbasiyah ini yang berkuasa siapa itu? Ahlul Bait. Jadi bohong aja mereka kalau mengatakan mereka itu pembela Ahlul Bait. Nah, sekarang kita cerita bagaimana pengkhianatan terhadap Husain. Setelah meninggalnya Hasan, penduduk Kufah berusaha mempengaruhi saudaranya Husain. Ribuan surat ya mereka kirim kepada Husain yang isinya menjanjikan pembelaan dan ketaatan kepada Husain. Ya. Di antara bunyi surat mereka kepada Husain semana yang disebutkan dalam kitab referensi Syiah, Bismillahirrahmanirrahim. Ila Husain bin Ali alaihissalam min syi'atihi minal mu'minin wal muslimin. Ya. Maka dikatakan di sini, "Wahai hala, fa innan nasa yantazirunaka." Kata dia, "Marilah datang ke Kufah. Manusia sedang menunggu kedatanganmu. La ra'i alam ghairak." Mereka tidak punya pilihan selain kamu. Ya, dalam lafaz lain, la imama lahum ghairak. Mereka tidak punya imam kecuali engkau atau selain kamu. Fal ajal al ajal. Ya, summal ajal al ajal wassalam. Itu surat singkat begitu. Cepatlah, cepatlah. Kemudian cepatlah datang. Wassalam. Itu tutup suratnya. Pendek saja. Nah, ini ya dalam kitab Tarikh Yaqubi jilid 2 halaman 281 dan 241 afwan 242, Al-Irsyad karangan Al-Mufid, ini juga kitab Syiah halaman 203, Kashful Ghummah karangan Al-Arbili jilid 2 halaman 32 ya, melalui majmu' mu'allafat Ihsan Ilahi Zahir dan Mangkatal Husain. Disebutkan dalam kitab-kitab referensi Syiah bahwa salah seorang saudara Husain, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hanafiyah, menasihati saudaranya Husain agar tidak terpedaya dengan surat orang Kufah. Jadi Husain itu sebelum berangkat ke Kufah dinasihati oleh beberapa orang sahabat, di antaranya Ibnu Umar, dan yang lebih lagi dari kalangan Ahlul Bait adalah saudaranya sendiri siapa? Muhammad Al-Hanafiyah, anak Ali bin Abi Thalib sendiri. Saudaranya seayah, tapi ibunya beda. Ya, Muhammad Al-Hanafiyah ini ibunya bukan Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Taib. Maka dia menasihati Husain, saudaranya. Apa kata dia? Ya akhi, inna ahla Kufah qad arafta ghadrahum bi abika wa akhika. Wahai saudaraku, engkau sudah tahu bagaimana pengkhianatan orang-orang Kufah terhadap ayah dan saudaramu, ayahmu dan saudaramu. Wa qad khiftu an yakuna haluka ka haliman madha. Aku mencemaskan jangan nanti keadaanmu seperti keadaan kondisi yang telah dilalui oleh ayah dan saudaramu. Kemudian, namun apa yang terjadi, apa yang dikhawatirkan oleh Ibnu Al-Hanafiyah, Muhammad Hanafiyah menjadi kenyataan. Ketika Husain radhiyallahu anhu telah berada di tengah-tengah mereka mengkhianatinya dan memperlakukannya sebagaimana memperlakukan saudara sepupunya, siapa? Muslim bin Uqail. Tidak membela, mereka lari. Mereka membiarkan Husain dan anggota keluarganya terbunuh ketika diserang oleh pasukan Ibnu Ziyad. Menurut dalam sejarah, kalau seandainya orang-orang Kufah itu meliur saja, itu mungkin tenggelam pasukan Ibnu Ziyad itu. Tapi mereka tidak membela, mereka lari terpantang-panting. Ya, mereka ya lari terpantang-panting untuk menyelamatkan diri masing-masing, bukan malah berjuang betul-betul membela Husain, tidak. Nah, ini yang masalah. Maka dari itu kebanyakan para ulama baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun di kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa yang membunuh Husain adalah orang-orang Syiah itu sendiri.
atau penyebab utamanya terbunuh Husain adalah orang Syiah sendiri. Oleh sebab itu penyiksaan hari di 10 Asyura itu dikatakan oleh sebagian ulama Syiah sebagai penebusan terhadap penyesalan mereka atas pengkhianatan mereka terhadap Husain. Penyesalan mereka atas pengkhianatan mereka terhadap Husain, maka mereka untuk menebus dosa itu mereka menyiksa badan sendiri pada tanggal 10 Asyura. Baik. Berikut ini kita nukilkan dari kitab-kitab Syiah beberapa ungkapan Husain ketika melihat kenyataan yang begitu pahit. Dalam kitab Syiah itu diterangkan bagaimana Husain ketika melihat orang Kufah berlarian meninggalkannya. Apa kata Husain? Wa naqadtum ahdakum, kalian telah mengingkari perjanjian kalian. Kan tadi ditawarkan oleh mereka. Ya. Wa khala'tum bai'ati, kalian telah meninggalkan bai'atku min a'naqikum, dari pundak kalian. Fala umri mimma hiya lakum binakir aw binukrin. Ini tidaklah demi Allah, ini bukan satu hal yang biasa, satu hal yang perlu diingkari terhadap kalian. Kenapa? Laqad fa'altumuha bi abi wa akhi wa ibn ammi Muslim. Apa kata Husain? Sungguh kalian telah melakukan tindakan yang sama terhadap ayahku dan saudaraku dan saudara sepupuku. Siapa? Muslim nungkel. Wal maghrur man ightarra bikum. Orang yang tertipu adalah orang yang tertipu oleh kalian. Ini perkataan Husain ketika melihat bagaimana pengkhianatan rakyat Kufah, ya, ketika mereka telah pertama menawarkan untuk membela, namun mereka akhirnya mengkhianati. Dalam kesempatan lain Husain berkata, "Inna haula'i akhafuni wa hadhihi kutub al-Kufah wa hum qatili." Apa kata mereka? Sesungguhnya mereka menakuti-nakuti aku, dan ini adalah surat-surat penduduk Kufah dan merekalah pembunuhku. Siapa? Husain sendiri mengatakan dalam referensi Syiah, mengatakan pembunuhnya siapa? Syiah. Maka dia katakan mereka mencemas-cemas menakuti aku, dan ini kitab-kitab, maksudnya apa? Surat-surat penduduk Kufah kepadaku, ya, wahum qatili, mereka sendiri yang telah membunuhku. Kemudian bahkan Husain juga, ini dalam kitab Mangqatal Husain, ya, halaman 175. Bahkan Husain juga berdoa di dalam kitab Syiah juga, Allah mahkum bainana wa baina qaumin da'auna liyansuruna faqtuluna. Ya Allah, berikanlah keputusan terhadap mereka, ya, keputusan antara kami dan mereka, antara kaum yang mengajak kami untuk mendatangi mereka agar membela kami, lalu mereka membunuh kami. Mereka berjanji untuk membela, namun akhirnya mereka mengkhianati. Ini dalam kitab Muntahal Al-Amal jilid 1 halaman 535. Seorang tokoh Syiah, Kazim Al-Ihsa'i An-Najfi mengatakan, sesungguhnya jumlah pasukan yang memerangi Husain berjumlah 300.000. Ya. Semuanya penduduk Kufah. Tidak ada satupun orang di antara mereka orang Syam, orang Hijaz, orang India, orang Pakistan, orang Sudan, orang Mesir, dan tidak pula orang Afrika. Akan tetapi semua mereka adalah penduduk Kufah yang terhimpun dari berbagai suku. Ini perkataan dari ulama Syiah sendiri. Yang membunuh Husain itu adalah penduduk Kufah sendiri. Ungkapan-ungkapan ini diungkap oleh kitab Mangqatal Husain halaman 43 sampai 45 melalui beberapa kitab referensi Syiah yang tersebut di atas. Itu tentang bagaimana apa? Ya. Pengkhianatan mereka terhadap Husain. Para tokoh Syiah Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi dalam menjatuhkan kekuasaan Bani Abbasiyah dan kehancuran kota Baghdad tahun 656. Ini adalah sejarah yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan umat Islam dalam sepanjang masa. Belum terjadi pengkhianatan, pembunuhan, pemberangusan, pembakaran seperti yang terjadi di kota Baghdad saat itu. Itu berdasarkan pengkhianat dari Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi. Jadi begini, saat khalifah yang di masa Nasiruddin Tusi ini, Khalifah Abbasi ini, itu dia beri masukan apa? Dia bilang kepada khalifah, wahai khalifah, kas negara sudah mulai
berkurang. Maka dia usulkan, pecatlah. Ini Ibnu Katsir menceritakan dalam Bidayah Nihayah. Pecatlah sebagian tentara itu. Kita nggak butuh kepada tentara. Karena dari dulu bangsa Mongol itu ingin menguasai Baghdad, tapi melihat melihat pasukan jumlah yang besar dari pasukan itu, mereka nggak berani. Jadi taktiknya orang Syiah Anu Al-Qami dan Nasruddin ini taqiyah, dia seakan-akan membela khalifah sampai menduduki perdana menteri. Nah, ketika itu dia beri masukan agar penguasa khalifah memecat sebagian besar daripada tentara. Alasannya apa? Karena keuangan negara lemah. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan tentara-tentara sebagai penjual sayur di pasar. Setelah itu pelemahan kekuasaan dari sistem ini, ya, ini antum ingat bagaimana negara kita diombang-ambing pada tahun 98. Kenapa yang dimainin pertama adalah diboikotnya alat persenjataan ABRI. Mereka melemahkan dulu. Maka oleh sebab itu negara kita mesti untuk menjaga negara ini, ketahanan negara ini perlu dari dalam negeri sendiri. Karena kalau beli senjata di luar diboikot, antum nggak punya alat-alat apa-apa lagi. Caranya ini adalah sistem seperti apa yang dilakukan oleh Syiah juga. Ya, dilemahkan dulu ABRI. Ya, oleh sebab itu sekarang selalu berjalan pelemahan ABRI. Terutama tentara, dilemahkan terus. Dituduh dari fitnah macam-macam. Nah, ini sistemnya. Setelah itu datanglah pasukan Mongol, ya. Nah, mendekati perbatasan pemerintahan Abbasiyah dengan negara Mongol yang telah ditaklukkan mereka. Nasruddin Tusi dan Ibnu Al-Qami memberi masukan kepada khalifah, wahai khalifah, mereka para Mongol ingin membuat perjanjian. Ya, maka mereka menunggu di sana di tenda, di luar kekuasaan, tidak masuk wilayah. Karena masuk wilayah itu mesti diperangi. Dan ditawarkan kepada khalifah untuk menemui di luar negaranya. Saat itu ada 70 orang ulama dan tokoh-tokoh senior dari kekhalifahan dibawa sampai masuk mendekati itu tenda Mongol. Tidak boleh masuk kecuali 5 orang. Biar antum tahu. Setiap masuk 5 orang dipenggal. Habis itu yang 70 orang dan termasuk khalifah dipenggal. Dari situlah mereka mulai menyerang ke kota Baghdad. Dan dia menunjukkan mana tempat istana khilafah segala macam, dia tunjukkan. Ya, sampai ya semua kekayaan kaum muslimin dibakar. Nah, ini ceritanya sangat menyedihkan sekali. Bisa dibaca dalam kitab Bidayah Nihayah. Para saudari asal Islam mengisahkan tentang bagaimana pengkhianatan dua tokoh Syiah ini dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengkhianatan mereka, yaitu siapa? Ibnu Al-Qami dan Nasruddin Tusi. Dua orang ini memiliki tipu muslihat yang sangat keji dalam sejarah umat Islam. Mungkin iblis pun geleng-geleng kepala melihat perbuatan mereka. Ini ungkapan sebagian ulama, iblis pun geleng-geleng kepala, hebat daripada iblis ini tipu muslihatnya. Ya. Betapa tidak, ratusan ribu jiwa melayang, kekayaan ilmiah para ulama sirna dibakar dan dibuang ke sungai Ifrat dan Tigris. Harta benda dan seluruh isi kota Baghdad dibumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Semua ini buah dari sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh dua tokoh Syiah tersebut di atas. Disebutkan oleh para ahli sejarah, kota Baghdad banjir karena darah yang ditumpahkan oleh pasukan Mongol. Air sungai Ifrat dan Tigris menjadi hitam selama seminggu karena tinta kitab-kitab ulama yang dibuang ke dalamnya. Jadi ada pustaka hikmah di masa Ma'mun yang besar sekali, karya ulama di situ tersimpan, manuskrip kitab-kitab karya ulama itu dibuang ke sungai Tigris dan Ifrat. Seminggu lamanya mengalir sungai itu dalam hitam karena tinta-tinta kitab yang dibuang ke sana. Bahkan sebagian menceritakan penulis sejarah itu tentara Mongol menyeberang di atas kitab-kitab menyeberangi sungai Tigris dan kitab yang sudah dilemparkan dalam sungai. Hampir semua kekayaan ilmiah yang telah ditulis oleh para ulama saat itu. Nah, kembali lagi kemarin ketika penyerangan Irak kemarin, itu kan habis semua itu. Sana ada perpustakaan namanya Wakaf, Maktabul Awqaf apa namanya, besar sekali itu. Itu dibawa oleh orang Amerika. Nah,
Bahkan diceritakan bahwa pasukan kuda Mongol menyeberang di atas buku-buku yang dibuang ke sungai tersebut. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang jumlah korban pembunuhan. Ada yang berpendapat sekitar 800.000, dan ada pula yang berpendapat sekitar 1 juta orang dibunuh kaum muslimin di Baghdad. Anehnya Khomeini dan tokoh-tokoh Syiah, dia itu memuji tindakan Nasiruddin Tusi itu dan Ibnu Al-Qami. Dan Khomeini mengatakan begini, tidak boleh kalian bertaqiyah walaupun kalian dipaksa untuk kekuasaan, kecuali bila kalian masuk kekuasaan mampu berbuat seperti perbuatan Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi. Kalian boleh masuk kekuasaan, ya, kata Khomeini ini, tidak boleh bertaqiyah bila dipaksa untuk masuk ke dalam kekuasaan, kecuali bila kalian memang niat untuk mencapai kekuasaan itu seperti perbuatan Nasiruddin Tusi dan Ibnu Al-Qami. Dan ini dikisahkan oleh Tusi, ya, menceritakan dengan terjemahnya Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi ini menceritakan begini. Dia menceritakan, ini bahasa Arab ya, tadi saya sudah terjemahkan, ya. Dia menceritakan tentang yaitu keistimewaan Nasiruddin Tusi ini. Ya, Al-Musawi, Bakir Al-Musawi dalam kitabnya Rodotul Jannat, ya, jilid pertama halaman 300 sampai 301 menceritakan tentang bagaimana dia memuji tindakan Nasiruddin Tusi itu. Dia sebutkan sini, min huwal muhaqqiq mutakallim al-hakim al-mutajabbar al-jalil. Ini pujian dia, adalah seorang tokoh, ya, mutakallim, hakim, bijaksana, ya, sangat tegas, ya, terhormat. Di antara suatu jasanya yang sangat pengaruh adalah mangkul hikayah istizari li Sultan Muhtashim. Ya, Muhtashim ini adalah khalifah. Bagaimana dia mengkhianati Khalifah Abbasiyah Muhtashim, ya, fi marusati Iran, dalam menjaga Iran, yaitu hulakokan. Dia bagaimana dia membantu hulakokan untuk menyatukan Khilafah Abbasiyah. Nah, dia sebutkan sini, ya, dia menyebutkan di sini di mana dia telah berhasil membuka jalan untuk halakokan masuk ke kota Baghdad sebagai pemimpin Tatar itu, ya, yang di mana masuk ke Darussalam dan telah membuat kebaikan untuk rakyat. Nah, kata dia, dan telah memutus rantai kekuasaan yang zalim, yang suka berkekuasaan, dan telah memadamkan api, ya, Dairatul Jawr, api kezaliman, kata dia. Kemudian menggantinya dengan kekuasaan, ya, dengan menghancurkan kekuasaan Bani Abbas dan melakukan pembunuhan secara umum untuk pengikut-pengikut mereka, ya, sampai darah mereka mengalir, ya, darah mereka yang kotor mengalir seperti sungai, ya. Ini kata siapa? Orang Syiah sendiri. Jadi dia memuji di mana Nasiruddin Tusi ini mampu membalas, telah memutus kekuasaan yang zalim dan telah menghabisi pengikut-pengikutnya sehingga darah mereka mengalir seperti sungai, kata Bakir Al-Musawi ini, ya, dari sungai Dajlah sampai ke neraka Jahannam, kata dia. Itu dia dalam menghina orang Al-Sunnah yang dibantai oleh halakokan saat itu. Khomeini memuji Nasiruddin Tusi ini terhadap pengkhianatannya, dan dia menyebutkan, Khomeini menilai sebagai yaitu kemenangan yang benar-benar bagi Islam. Sebagaimana dalam kitabnya Hukumah Islamiyah, Khomeini menceritakan, wa idza kana dzuruf al-taqiyah tulzim ahadan minna bidukhul fi raqabis sultan, kata dia, jika seandainya, ya, kondisi taqiyah mewajibkan salah seorang di antara kita untuk masuk kepada kekuasaan, hauna yajibil intina, kata dia, ini tidak boleh diterima. Hatta kalau ada ilantina ila qatli, walaupun sampai dibunuh, illa, kecuali ayyakuna fi dukhulhi, kecuali ketika dia masuk ke dalam kekuasaan, yaitu secara formal untuk membantu Islam secara hakiki, kata dia. Islam maksudnya Islam apa? Islam Syiah dan Muslimin, katanya. Mislu dukhul Ali ibn Yaqtin, sebenarnya masuknya Ali ibn Yaqtin ini maksudnya siapa? Ali ibn Yaqtin, Ibnu Al-Qami. Dan Nasiruddin Tusi
rahimahullah. Jadi kata dia, kalau seandainya kondisi taqiyah, kan mereka punya akidah taqiyah, memaksa untuk masuk kekuasaan, tidak boleh masuk kekuasaan walaupun sampai harus dibunuh, kecuali dia masuk ke dalam kekuasaan mampu berbuat sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin itu melakukan pengkhianatan. Ini katanya mau istirahat nih 4 jam, ya. Dan masih banyak pujian Syiah terhadap ini. Berikutnya insya Allah kita akan lihat nanti, sambil beristirahat 1/4 jam ya, 5 menit per 1/4 jam. Taib. Ini untuk supaya nggak terlalu tegang antum, kita lihatkan video sedikit dulu, nanti kita beri keterangan, ya. Kita pending dulu sampai masalah apa, yaitu kekejaman Syiah terhadap Ahlussunnah di Iran. Silakan hidupkan videonya. Ya, sebelum melihat video kami mohon untuk merapat dulu karena di belakang sudah terlalu padat. Boleh maju ke depan lagi, Pak? Silakan maju. Ini kurang, TV-nya kurang ini. Harusnya ada agak 4 ya. Pinjam apa antum? Baik. Ini adalah kitab membahas tentang pengkhianatan Syiah terhadap ya Ahlul Bait. Jadi sini kitab ini mengisahkan tentang Maqtal Husain. Baik, berikutnya lanjut. Klik. Ini adalah kuburan Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ya, megah kan? Klik lagi. Ini tulisan, antum bisa baca apa isi tulisan ini? Itu tulisannya melaknat Abu Bakar dan Umar. Di sini termaktub laknat atas para sahabat. Itu doa ziarah kubur mereka. Dan tidak ada agama di dunia menjadikan laknat sebagai ibadah kecuali orang Syiah. Bagi mereka melaknat itu berpahala besar. Ya. Nah, itu tulisan melaknat. Dia mengistilahkan apa itu al-la'zam dan seterusnya, itu simbol untuk Abu Bakar dan Umar. Al-jibti wa tawud, simbol untuk Abu Bakar dan Umar. Klik lagi. Hadra Abu Lu'lu' salawat, ini salat kubur Abi Suja. Di situ disebutkan bagaimana di sini mereka berdoa dan dengan khusyuk. Itu kubur Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ya, klik lagi. Nah, itu tulisannya apa di situ? Ya, ini kuburan penuh berkah Abu Syuja'uddin. Jadi pemberani ya. Abu Lu'lu' Al-Majusi. Abu Fairuz Al-Lu'lu'. Baik, itu bagaimana mereka mengakukan tentang kuburan pembunuh Khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Klik berikutnya. Ini mereka lagi ngalah berkah di situ. Di kuburannya. Baik, lagi klik. Nah, ini pengkhianatan Syiah terhadap Ahlussunnah di sepanjang masa. Di sini wakil presiden Iran mengatakan, kalau bukan karena bantuan Iran, itu Baghdad atau Irak dan Afghanistan tidak akan bisa dikuasai. Ya, itu pernyataan di situ disebutkan, dinyatakan oleh dia. Itu pernyataan sendiri dari wakil presidennya, bahwa berhasilnya Amerika memerangi Irak dan juga Afghanistan itu atas izin daripada siapa? Bantuan daripada Iran. Bantuan daripada Iran. Maka waktu saya pernah, udah lama materi ini saya sampaikan, ketika Amerika mau membekot, mau menyebut Iran, saya tantang, tidak akan pernah diserang. Itu masih dulu lagi hangat-hangat. Jadi para tokoh-tokoh Hizbiyun membela Iran ya. Wah, coba lihat itu Iran sebagai pejuang Islam, gitu digambarkan. Saya tantang, tidak akan pernah diserang. Itu sudah berapa tahun yang lalu saya katakan, nggak akan pernah. Itu permain cantik semua agar Iran mendapat apa? Simpati dari dunia Islam. Dibuat skenario permainan cantik itu. Nggak pernah diserang. Ya. Baik. Jadi kalau bukan karena Iran, niscaya kata mereka Kabul dan Baghdad tidak akan bisa dijatuhkan. Ini bentuk salah satu kerjasama mereka dengan musuh-musuh Islam. Biar antum tahu juga kenapa Ahlussunnah kalah waktu pemilu di Iran, di Irak. Itu kan di perbatasan yang menjaga siapa? Tentara Amerika. Itu ratusan bis dari Iran masuk ke Irak untuk mencoblos.
Makanya menang Syiah yang berkuasa di Irak itu. Sama seperti kondisi ketika Timur lepas dari Indonesia. Tahukah antum, orang yang pro Indonesia itu diserang semua, ditembakin, lari. Ketika ada referendum itu mereka sudah tidak ikut memilih. Ini pengkhianatan musuh dari masa ke masa, ya Pak. Ratusan truk-truk mengangkut orang dari Iran itu masuk ke Irak. Mereka ikut pemilu. Yang menjabarkan siapa? Ya kerjasama mereka. Baik, klik lagi. Oh, ini bentuk kerjasamanya. Coba lihat tuh foto-foto kemesraan pemerintah Iran dengan Yahudi. Itu semua foto-foto kemesraan antara Iran dengan orang-orang Yahudi dan Amerika. Ya, makan daging menjadi hidangan, banyak sekali foto-foto ini, banyak sekali kalau antum lihat, banyak sebetulnya. Ya, antum klik di internet banyak sekali bukti-bukti ini. Jangan antum kira bahwa Iran itu adalah musuh Israel, bukan. Mereka banyak mengambil senjata dari Israel. Baik, ini bentuk-bentuk kerjasama mereka dengan musuh Islam. Berikut lagi, ini pernyataan Sharun dalam catatan diarinya. Syiah bukanlah musuh Israel. Tuh, anak garis yang bahasa Arabnya itu yang kuning dalam catatan diarinya Sharun. Dia katakan Syiah tidak pernah satu hari pun menjadi musuh Israel. Baik. Ya, berikutnya. Ini perkataan Syekh Islam Taimiyah pada abad ke-7 Hijriah mengatakan jika Irak atau sekitar Iran itu Kufah dan itu dikuasai oleh orang Syiah, oleh orang-orang non-muslim, itu adalah kerjasama Syiah dengan mereka. Ini perkataan Syekh Islam Taimiyah. Ya, di dalam apa namanya? Biar saya bacakan di sini. Baik. Apa kata Syekh Taimiyah? Wa kadzalika idza sara al-yahud daulatan bil Iraq. Demikian pula apabila Yahudi menguasai Irak dan lainnya, takunu Rafidhah min a'zami awanihim. Ar-Rafidhah orang Syiah adalah penolong yang paling utama. Fahum daiman yuwaluna al-kufar minal musyrikin wal yahud wan nasara. Mereka senantiasa berloyalitas kepada orang kafir, baik di kalangan kaum musyrikin, orang Yahudi dan Nasrani. Lihat bagaimana mereka bekerja sama dengan Myanmar. Ya, dalam waktu yang sama Myanmar membantai saudara-saudara kita yang lainnya. Ya. Wa yu'awinunahum ala qital muslimin wa mu'adatihim. Orang Syiah Rafidhah selalu membantu musuh-musuh Islam untuk membunuh kaum muslimin dan memusuhi mereka. Ini perkataan Syekh Islam Taimiyah. Pada abad ke-7 Hijriah, apa yang terjadi di masa kita terbukti. Di mana wilayah-wilayah Islam dikuasai oleh musuh Islam, engkau akan lihat bahwa Rafidhah adalah orang pertama membantu mereka. Baik, klik lagi. Akidah Syiah terhadap Al-Quran. Ya, silakan hidupkan. Dan mereka mengatakan Al-Quran itu tidak asli. Ini akidah Syiah tentang Al-Quran. Dalam kitab mereka Usul Kafi,
Baik, matikan dulu. Matikan suaranya. Baik. Ini ada 3 hal yang jelas oleh mereka. Ini dalam video ini mengatakan mereka punya Mushaf Fatimah yang langsung ditulis oleh Amirul Mukminin. Tapi Mushaf Fatimah ini menurut mereka dalam kitab Usul Kafi mereka tidak satu huruf pun dari Al-Quran yang kita miliki dalamnya. Dan bahkan besarnya 3 kali lipat dari Al-Quran kita. Dan baru akan datang nanti setelah keluar Mahdi Muntazor. Sekarang Mushaf Fatimah bersama Mahdi Muntazor. Mungkin ada yang berkata, kenapa Syiah masih membaca Al-Quran kita, Ustaz, yang sama dengan Al-Quran kita? Mereka memang membaca Al-Quran ini, tapi anggapan Al-Quran ini sudah tidak asli lagi. Sebagaimana orang-orang Nasrani pun tahu bahwa Injil yang ada mereka baca hari itu bukan Injil yang diturunkan kepada Isa. Tapi karena tidak ada kitab yang lain, mereka masih memegang Al-Quran ini. Itu keyakinan mereka. Tapi mereka menganggap Al-Quran ini sudah tidak asli. Sebagaimana salah seorang ulama mereka menulis Fasul Khitab fi Tahrir Kitab Al-Arbab. Itu di situ disebutkan riwayat-riwayat perkataan ulama Syiah yang menyatakan Al-Quran ini tidak asli. Kemudian tadi dijelaskan yang kedua adalah mereka meyakini bahwa wahyu masih turun sampai sekarang. Yang ketiga tadi adalah menjelaskan bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu telah mengalami berbagai perubahan. Itu akidah Syiah tadi. Baik, lanjut. Syiah mencela Nabi SAW. Ini dicela Nabi SAW mereka. Baik, stop dulu. Di sini dia jelaskan, ya Rasulullah, engkau telah keliru, sangat keliru. Kenapa? Karena engkau tidak memberi wasiat dan engkau telah menyebabkan umat berpecah belah. Itu penghinaan kepada Rasulullah SAW. Karena engkau tidak mewasiatkan orang yang memimpin setelahmu. Sungguhnya engkau telah salah besar ya Rasulullah. Dan engkau akan menanggung semua dosa umat ini. Itu diungkapkan oleh dia. Karena kamu tidak memberikan wasiat. Yang aneh ini berarti kan saling kontradiksi. Di sana mereka mengatakan ada wasiat. Di sini ngatain nyalain Rasulullah karena tidak ada wasiat. Baik. Ya. Suara? Baik. Berikutnya Syiah melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Baik, mau stop dulu. Atau maksudnya apa itu? Yang pertama dia melarang Aisyah jelas, ya. Yang ini pentingnya bahasa Arab. Yang kedua dia katakan kenapa Aisyah itu disebut Humairah? Humairah itu karena merah bukan? Itu adalah tasghir himar. Himar tahu untuk keledai. Jadi itu keledai katanya. Itu katanya itu. Dia mengatakan Aisyah sebagai keledai. Baik, lanjut. Ini apa nih? Syiah melaknat Aisyah. Ayo. Ini menuduh Aisyah berzina.
Ya, dia ini menuduh Aisyah berbuat serong, selingkuh. Tuh, dia kafirkan. Jadi apapun kamu katakan pada Aisyah itu memang seperti itu. Kafir, ya, dan semuanya kata-kata yang keji. Ya, ini dia katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tadi dia sebutkan bagaimana dia menuduh Aisyah telah berbuat zina. Padahal Allah telah membersihkan tuduhan itu dalam Al-Qur'an surah An-Nur, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemarin sudah kita jelaskan bagaimana Rasulullah SAW, ya, untuk membantah hal itu, ya, mayadzurni fi rajulin qad balagha adahu fi ahli, ya. Baik, berikutnya apa nih? Syiah melaknat sahabat. Melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini sahabat yang 10 dijamin masuk surga dilaknat oleh dia. Lanjut. Baik, majuin lagi. Lagi sebelum akhir. Terakhir dia baik, itu dia melaknat sahabat. Ini siapa nih? Hah? Tadi yang kita bahas, Syiah menghalalkan darah Ahlus Sunnah. Dia menuduh masjid Wahabi itu harus dihancurkan, ya, dan dianggap masjid Wahabi adalah masjid dirar. Ini akan disebutkan di sini, dan darah mereka adalah halal. Semua ini akan disebutkan di sini dalam video ini. Silakan. Dia katakan kafir, teroris, Wahabi, wajib dibunuh.
lihat bahwa isu-isu Wahabi itu adalah dipakai oleh orang Syiah dari dulu. Nanti ketika mereka menyiksa, membunuh Ahlussunnah di Iran, itu teriakannya Wahabi, Wahabi. Ya, nanti akan kita lihat. Tadi dia sebut semua ya Wahabi dituduh teroris, dituduh macam-macam, wajib dibunuh dan masjid mereka harus dihancurkan. Itu ringkasannya yang disebutkan tadi. Ya, berikutnya ini kekejaman Syiah di Kota Mekah. Ini belum kita masuk ke topiknya. Istirahat dulu, nanti kita sebutkan. Perhatikan dulu, ya. Nanti kita lanjutkan tentang bahas ini. Saya akan belum kita bahas bagaimana kekejaman mereka di musim haji. Ini adalah kisahnya satu kloter jamaah haji Iran membawa bahan peledak C4 yang jumlahnya berkisar sekitar 51 kilo atau 54 kilo atau 53, saya lupa dijumlahkan. Nanti akan dibuktikan bagaimana praktek bahaya bahan ledak itu. Jadi Syiah itu pada tahun 90 berapa itu? 86 dan 87 itu ada berapa kali mereka melakukan kegiatan di kota Madinah. Hampir setiap haji sebetulnya mereka melakukan kegaduhan. Ya, tapi ini yang sangat fatal ini. Ya, dan nanti akan datang lagi peledak. Betul-betul mereka melakukan peledakan di kota Mekah. Ini akan ada nanti dijelaskan. Ya, kita istirahat sejenak. Bagi yang mau minum silakan dulu. Nanti baru kita masuk bagaimana kondisi Ahlussunnah di Iran. Setelah itu kita akan melihat nanti bagaimana kekejaman Syiah di kota Mekah, Madinah dan daerah-daerah lain di kota Islam. Silakan yang minum dulu, ya. Sebentar kita istirahat agak 5 menit apa 10 menit? 5 menit. Silakan yang minum dulu, ya. Ada buah Ustaz. Ada Ustaz. Buahnya juga buah Ustaz. Ada request dari teman-teman kamera, nanti duduknya agak lebih ke tengah ya Ustaz, biar pas senta kamera. Apanya? Nanti waktu duduk pas di tengah sini Ustaz, biar pas senta kamera. Air biasa. Sambil istirahat kembali kita ingatkan, jangan antum sampai terprovokasi melihat ini nanti melakukan tindakan anarkis. Ya, saya ingatkan kembali, kita di sini hanya membaca, mengkaji masalah secara ilmiah. Ya, tidak boleh melakukan apapun ya, terhadap orang Syiah di luar ketentuan hukum. Yang berhak menyita aset mereka, menyetop kegiatan mereka, menghalang-halangi apapun terhadap kegiatan mereka, itu hanya pihak yang berwenang, bukan pribadi-pribadi atau kelompok kajian dan semacamnya. Ya, ini kembali kita jelaskan karena mungkin antum melihat begitu dahsyatnya ya bagaimana kekejaman mereka dari masa ke masa. Karena ini selalu saya ingatkan, hanya nanti dijadikan momen ini oleh orang Syiah juga ya untuk melakukan sebuah kegiatan agenda terselubung sehingga memprovokasi antum untuk melakukan hal-hal yang di luar hukum. Selesai, akan buka tanya jam 11:30 Ustaz.
Pembahasan kita baru sampai halaman 7. Ada sekitar 14 halaman nih. Tinggal separuh lagi. Waktu tinggal setengah jam lagi. Baik, kita lanjut ya. Waktu tinggal sedikit. Kita lanjut. Bagaimana kondisi Ahlus Sunnah di Iran, kekejaman Syiah terhadap Ahlus Sunnah di Iran. Setelah revolusi Syiah tahun 1979 berhasil di Iran yang dimotori oleh Khomeini, mereka melakukan gerakan pensyiahan terhadap orang Ahlus Sunnah di Iran dengan cara paksa. Jika tidak, maka nyawa mereka lah yang tawarannya. Tidak sedikit dari kalangan Ahlus Sunnah yang ditangkap lalu dijebloskan ke dalam bui ketahanan. Mereka disiksa dan intimidasi, bahkan banyak yang dibunuh. Target yang paling utama adalah tokoh-tokoh dari kalangan Ahlus Sunnah, para pendidik dan ulama. Adapun sebagian dari kalangan tokoh politik ada yang berpindah akidah dengan tawaran harta dan kedudukan. Jadi yang banyak ditangkap tuh tokoh-tokoh pendidik dan ulama. Tapi kalau tokoh politik kan itu istilahnya kutu loncat ya. Kan mereka di politik ya di mana dapat yang basah, di situ mereka mandi. Namun tidak sedikit pula dari tokoh politik Ahlus Sunnah yang diculik dan dibunuh di abad milenium yang menjadikan kebebasan hak asasi manusia sebagai simbol kehidupan. Namun bagi Ahlus Sunnah di Iran hal ini tidak pernah tercium, apalagi merasakan ya kebebasan, ya namanya toleransi, tidak ada mereka rasakan di sana. Ya. Siapa saja yang pergi ke Teheran, ibu kota negara Iran sekarang ini, tidak akan pernah menemukan masjid Ahlus Sunnah, apalagi bicara lembaga-lembaga lainnya seperti perusahaan, rumah sakit, lembaga pendidikan seperti TK ya atau kita PAUD ya. Demikian pula jika antum mencoba ya menanya kepada para pejabat atau demikian pula jika antum mencoba melihat para pejabat tinggi Iran, tidak akan pernah menemukan seorang pun dari Ahlus Sunnah. Boro-boro yang menjadi pejabat tinggi, mungkin jadi pegawai pun tidak ada. Nah. Berikut ini kita sebutkan berbagai taktik Syiah di dalam mensyiahkan Ahlus Sunnah. Pertama, membayar sebagian ulama Ahlus Sunnah untuk membela keyakinan Syiah dengan menyebarkan kebimbangan kepada orang awam Ahlus Sunnah. Sebenarnya terjadi di negara kita. Maksudnya apa? Bukan mensyiahkan ulama, tapi ulama ini menyampaikan kepada umat, Syiah itu tidak berbahaya, Syiah itu saudara kita, dia itu muslim. Hanya cukup mengargumentasi seperti ini saja, dibayar itu ulama-ulama itu. Tidak mengajak mereka masuk Syiah, tapi mereka mau melegalkan Syiah di tengah Ahlus Sunnah saja cukup. Mengatakan Syiah itu tidak berbahaya, Syiah itu saudara kita, Syiah itu punya begini begitu. Jadi melemahkan itu. Ya, nah itu taktik pertama mereka. Jadi membayar ulama-ulama, ulama-ulama yang sudah dibayar ya untuk mengatakan Syiah itu tidak apa-apa, dia adalah Islam mana. Nah ini, tapi bukan mengajak ke Syiah, tapi mengajak dengan melemahkan. Oh Syiah itu tidak sesat macam-macam. Tapi bukan mengajak ke Syiah ulama ini, tapi hanya sekedar menghilangkan rasa hero orang kepada Sunnah. Nah itu ada modelnya. Yang kedua, memaksa Ahlus Sunnah untuk merubah nama sekolah, ya, masjid ataupun toko dan semacam-macamnya, nama desa dengan nama-nama yang familiar dengan tokoh-tokoh Syiah, istilah-istilah Syiah. Jalan-jalan dirubah, masjid-masjid dirubah dengan nama-nama tokoh Syiah. Bahkan di dokumen-dokumen resmi seperti ijazah, KTP, akte kelahiran ataupun semua itu ditulis Imam Syiah yang 12. Kemudian menculik tokoh-tokoh Ahlus Sunnah atau siapa yang menentang peraturan penguasa Syiah dengan cara memfitnah, tuduhan Wahabi atau dituduh sebagai mata-mata Irak. Kan dulu ada perang Irak-Iran. Jadi untuk menangkap orang-orang Ahlus Sunnah itu dengan dua itu. Ima dituduh sebagai mata-mata Irak, tentu nggak ada orang protes, atau dituduh sebagai Wahabi. Nah, kemudian yang ketujuh, memperdagangkan narkotika
obat-obat terlarang di perkampungan Ahlussunnah. Antum tahu itu banyak diketahui. Dulu orang Iran itu yang punya sorban-sorban itu membawa narkoba untuk ke Saudi Arabia, dibagikan ke pemuda Saudi. Itu ada pengakuan dari salah seorang mas saya juga dari Mesir mengetahui hal itu. Dan antum tahu cara merusak Ahlussunnah itu menyebarkan narkoba. Antum lihat sekarang di internet, yaitu penyebar narkoba dari Iran sudah banyak ditangkap di Indonesia. Ini cara mereka diantara untuk menghancurkan generasi muda Ahlussunnah. Kemudian yang kedua, melarang orang Ahlussunnah membangun masjid. Ini sudah ma'ruf, memiliki lembaga-lembaga pendidikan, menyiksa tahan Ahlussunnah dengan segala macam siksaan, memperkosa wanita-wanitanya, mempengaruhi Ahlussunnah masuk Syiah dengan memberi uang atau kedudukan. Ini jelas biasa. Mempengaruhi pemuda Ahlussunnah untuk menikah dengan wanita-wanita Syiah, di mana wanita-wanita ini sudah dididik bagaimana menaklukkan suaminya. Di antaranya begini: sebelum menikah, kekuasaan tentang memberi nama anak, mendidik anak ada tangan istri. Maka di situ lahir generasi-generasi. Dan kemudian digratiskan pemuda Ahlussunnah untuk nikah dengan wanita Iran, dengan wanita Syiah. Kemudian merubah kurikulum pendidikan ya yang sesuai dengan ajaran Syiah, membuat makar adu domba sama Ahlussunnah. Bagaimana? Di daerah-daerah mayoritas Ahlussunnah di situ tidak ada polisi, tidak ada bagian keamanan, tapi dia angkat bagian keamanan dari orang Ahlussunnah, tidak digaji. Gajinya bagaimana? Memungut bayaran dan upeti pajak dari tokoh-tokoh, sehingga ini kekacauan, mengadu domba sama Ahlussunnah sini. Mereka disenjatai untuk merampas, untuk memaksa, untuk apa? Karena mereka tidak punya gaji dari negara. Gaji mereka adalah dengan cara memungut itu iuran-iuran itu. Sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran sama Ahlussunnah. Melawan ditembak. Nah, ini cara mereka taktik menghancurkan Ahlussunnah. Di tengah-tengah perkampungan Ahlussunnah itu gak ada yang polisi dari negara, tapi diangkat dari Ahlussunnah, tidak digaji. Gajinya apa? Meminta iuran kepada masyarakat. Kemudian menolak, mempersulit pengungsi Afghanistan. Ini hubungan Afghanistan. Kalau orang Syiah Afghanistan bisa masuk ke Irak, ke Iran, tapi kalau Ahlussunnah enggak, difitnah, dituduh macam-macam. Kemudian pengungsi-pengungsi dari Afghanistan yang Syiah itu ditempatkan di perkampungan Ahlussunnah, lalu dibangun perumahannya di perkampungan Ahlussunnah, sehingga banyak perkampungan Ahlussunnah menjadi mayoritas Syiah. Jadi sekarang mereka punya taktik juga di Madinah itu, menurut informasi sebagian masyayikh, mereka para umumnya membeli kita katakan perumahan properti gitu ya, perumahan komplek-komplek itu mereka beli, sehingga mereka yang ada di situ banyak membeli tanah semacam itu. Baik. Kemudian kejahatan Syiah terhadap jamaah haji di kota Mekah. Nah, ini yang tadi yang belum kita sebutkan tadi. Jika kita lihat sepak terjang Syiah terhadap kaum muslimin jauh lebih dahsyat daripada Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi menghargai syiar-syiar Islam, akan tapi orang Syiah Rafidhah berbuat kerusakan dan merencanakan pembunuhan terhadap kaum muslimin di kota suci dan di bulan yang agung itu, yaitu di bulan haji. Berulang kali orang-orang Syiah merencanakan melakukan perbuatan keji di kota Mekah pada saat musim haji. Pada tahun 1986, satu pesawat jemaah haji Iran menyeludupkan bahan peledak dalam tas mereka masing-masing. Jadi kan ini kan alas tas ini dari kayu gitu ya. Di antara dua kayu ini itu dimasukkan C4 itu. Di bawah tasnya begitu. Nanti akan lihatkan filmnya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, karena itu 96 kan belum secanggih sekarang itu X-ray pemeriksaan belum secanggih ini. Tapi entah kenapa ya Allah itu memberikan insting aja kepada penjaga gitu. Sama di Indonesia, antum lihat pengedar narkoba itu kan aneh-aneh ya. Ada yang dimasukkan melalui kutangnya, kemaluannya, macam-macam. Apalagi kalau dari Aceh ke Sumatera Utara, kadang-kadang ada yang di ban mobil, ada yang ibu-ibu kayak hamil ya. Tapi Allah kan bongkar kejahatan itu. Allah bongkar, itu insting Allah berikan firasat gitu ya. Ya, saya sering diceritakan oleh teman-teman yang dari Aceh juga menceritakan bagaimana ketangkapnya penyudup-penyudup itu kan begitu. Kadang-kadang ada ibu-ibu dia kayak hamil, tapi ketika disuruh turun, polisi melihat kok turunnya itu meloncat aja. Kan orang hamil pasti hati-hati dong. Curiga kan, ini ada apa, ini bener nih hamil tuh enggak? Akhirnya diperiksa enggak hamil ya. Nah, begitu kak dalam ban mobil, dalam ban banyak di dinding mobil kebongkar. Itu semua apa? Allah yang menyelamatkan
bagaimana Ahlussunnah atau orang-orang beriman tidak terpengaruh dengan perbuatan keji itu. Nah, demikian pula ini jadi diletakkan di antara dua papan itu. Itu jumlahnya kalau nggak salah 53 atau 51 kg, nanti akan disebutkan di situ. Itu nanti dicontohkan bagaimana bahaya bahan peledak itu. Satu kloter itu berarti kan resmi dong, rencana dong dari negara itu. Dan umumnya kejahatan-kejahatan yang ada di kota Mekah itu direncanakan benar dari Iran. Seperti peledakan pada tahun 1989 meledak bom di kota Mekah, itu bahan peledaknya yang melakukannya adalah orang Syiah Qawaid, yang bahan peledaknya diambil dari kedutaan Iran. Nanti kisah Muaisim yang banyak korbannya termasuk orang Indonesia, itu siapa yang kerja? Juga Syiah Qawaid, yang mereka meledakkan, melepaskan gas beracun di dalam terowongan. Nah, kemudian tahun 87 mereka juga berbuat onar. Pada tanggal 6 Zulhijjah itu, kalau 6 Zulhijjah kan semua haji sudah ke Mekah, nggak ada lagi di Medina. Karena tanggal 7, tanggal 8 sudah ke Arafah sebagian atau ke Mina, ya kan? Di tanggal 6 Zulhijjah itu mereka berdemonstrasi di kota Mekah dengan seluruh Syiah, sehingga menutup orang yang dari Masjidil Haram nggak bisa pulang ke hotel, orang kan nggak bisa ke Masjidil Haram. Dan mereka dalam demonstrasi itu membawa alat-alat tajam, senjata. Nanti akan dilihatkan bagaimana senjata mereka. Sudah merencanakan banget ingin membunuh. Terakhir kemarin kisah 2015, itu kan orang Syiah juga. Ya, diindikasi bukan hanya sekedar karena berdesakan, mereka sengaja melawan arus. Nah, dan indikasi pun katanya itu bukan sekedar hanya karena melawan arus, tapi termasuk ada bahan-bahan bius, bahan-bahan yang ini beracun yang disebarkan. Karena sebagian orang meninggalnya itu bukan karena diinjak-injak. Ada sebagian orang hilang akalnya, nggak kenal dia dari mananya. Coba lihat berita-berita yang demikian. Nah, ini ringkasan bagaimana mereka melakukan. Ya, 51 gram ya, 51 kilogram, 51 kilogram bahan peledak itu. Nih saya catat di sini, ya, memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Nanti dicontohkan. Pada tahun 1987 orang Syiah berbuat kekacauan di kota Mekah dan menjatuhkan korban lebih dari 400 orang. Ya. Kemudian peristiwa pengumuman di Makkah tahun 1989, kemudian peristiwa terang Muaisim yang terakhir korban 2015 kemarin. Kejahatan Syiah terhadap Ahlussunnah di kota Madinah pada tahun 2010, mereka melakukan demonstrasi di pekuburan Baqi. Dalam demonstrasi tersebut mereka menghina dan melecehkan para persahabat Nabi dan memacimaki penguasa Saudi, bahkan mereka mengancam akan menggulingkan kekuasaan Saudi Arabia. Dan bahkan mereka juga ingin menggali kuburan sebagian sahabat untuk mereka berbalas dendam. Kejahatan Syiah di Arab Saudi ini banyak sekali. Salah seorang Syiah berusaha membunuh Raja Abdul Aziz, ya. Pada tahun 1218 Hijriah, 1218 Hijriah, salah seorang Syiah membunuh Raja Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud saat salat asar di Masjid Dir'iyah. Semenjak tahun 1400 Hijriah, berkali-kali orang Syiah berusaha untuk melakukan kudeta dan kekacauan di daerah Qatif dan Jizan. Qatif ini adalah daerah yang berbatasan Saudi dengan daerah-daerah timur, ya, dengan Iran dan Jizan. Pada tahun 1404 Hijriah, pesawat tempur Iran menyerang kilang minyak di kota Jubail, Saudi Arabia. Pada tahun 1406 Hijriah, Iran merencanakan pengeboman Ka'bah dengan menyelundupkan bahan peledak dalam setiap tas jemaah haji yang tadi kita sebutkan. Kemudian pada tahun 87 tadi, kejadian ini mereka lakukan pembakaran terhadap mobil dan tokoh-tokoh di sekitar Masjidil Haram yang tadi demonstrasi kita ceritakan. Pada tahun 1409 Hijriah, Syiah Qawaid bekerjasama dengan salah seorang Syiah dari Saudi melakukan pengeboman di kota Mekah. Pada tahun 1410 Hijriah terjadi peristiwa Muaisim, ya, di mana Hizbullah Qawaid, kata Hizbullah Libanon itu yang terkenal, itu dia punya dari beberapa negara Hizbullah namanya. Ada di Kuwait, ada di Bahrain. Nanti di Bahrain juga kita lihat bagaimana mereka berusaha untuk kudeta. Nah, Hizbullah Qawaid ini bekerjasama dengan Hizbullah Saudi melemparkan gas beracun dalam terowongan Muaisim. Kejadian ini memakan korban sekitar 5.000 orang meninggal dunia. 5.000 orang, ya. Pada tanggal 9 bulan 2 1417 Hijriah, bertepatan 25 Juni 1996,
pasukan Hizbullah Qatib meledakkan bom mobil di salah satu komplek perumahan di kota Khabar. Nah, dengan cara memakai kontainer berisi bahan peledak, kemudian mereka melarikan diri dengan mobil yang mengiringinya. Setelah 4 menit kontainer tersebut meledak. Pada tahun 1430 Hijriah, Syiah di daerah Qatib melakukan demonstrasi di pekuburan Baqi'. Dalam peristiwa ini di antara mereka ada yang menggali kuburan sahabat. Akhirnya terjadilah keributan antara mereka dengan pihak keamanan. Setelah kejadian mereka ingin memisahkan diri dari negara Saudi dan menuntut agar urusan kota Madinah dan Mekah dikembalikan kepada PBB. Jadi urusan isu itu adalah Syiah yang berusaha. Pada tahun yang sama, orang-orang Syiah di Inggris mengadakan demonstrasi di London untuk menuntut pemerintahan sendiri, ya, dan bergabung dengan Irak, itu daerah Qatif tadi. Pada tahun yang sama, tanggal 11 bulan 3 2009, kelompok Syiah Yaman Houthi menyerang daerah perbatasan Saudi. Ya, dalam peristiwa ini mereka menyerang beberapa desa di perbatasan Saudi dan merampas harta benda penduduknya. Di samping banyak pula dari tentara Saudi yang gugur dalam pertempuran melawan mereka. Dalam kejadian ini, beberapa tentara Saudi dari golongan Syiah membelot dan menembak pasukan Saudi sendiri. Jadi itu diceritakan oleh masyayikh pada kita waktu perang melawan Houthi itu. Jadi tentara Saudi ini menyerang. Jadi ada tentara Saudi itu yang dari golongan Syiah. Jadi mereka sampai di dalam pertempuran, mereka tuh menyelang ke belakang menembaki tentara-tentara Saudi sendiri. Dan mereka orang Syiah di Saudi. Kejadian Syiah di Lebanon, wah ini lebih banyak lagi ceritanya. Ya, berbagai kejam pengungsi Palestina dibunuh. Kemudian mereka main sendewara waktu terjadi perang antara Hizbullah dengan Israel. Tahu antum? Itu ana juga menyampaikan beberapa ceramah tentang masalah itu. Itu bukan peperangan antara Hizbullah. Hizbullah itu menyerang Israel, lalu Israel yang dibom mana? Bukan Hizbullah, perkampungan Ahlus Sunnah. Sebagai alasan untuk balas serangannya Hizbullah, tapi yang dihancurkan perkampungan Ahlus Sunnah. Itu permainan cantik di antara mereka. Banyak lagi. Ya, pengungsi Palestina dari Ahlus Sunnah yang ke Lebanon itu banyak yang dibunuh ini. Ini saya tidak membaca, banyak sekali di sini. Kerjaan Syiah di Lebanon, kemudian Syiah dengan musuh Islam menjatuhkan kota Kabul dan Baghdad. Tadi sudah kita sebutkan bagaimana mereka mengizinkan pesawat tempur Amerika untuk melewati wilayah Iran dalam menghancurkan Afghanistan dan Irak, ya. Membunuh ribuan orang Palestina yang mengungsi di Irak, ya. Membeli senjata dari Israel dalam memerangi Irak. Kejahatan Syiah terhadap Ahlus Sunnah di Irak ini juga banyak lagi, tidak terhitung bagaimana mereka bermainnya, ya, penyiksaan, pembunuhan dilakukan dengan berbagai cara. Total jumlah tahanan berdasarkan laporan resmi dari pemerintah Amerika dan Irak, dalam tahanan Amerika ada 14.450 orang. Dalam tahanan pemerintah yang resmi Irak 31.000 orang. Dalam tahanan parlemen ada 40.000 orang, ya, yang resmi. Dan 12.000 orang dalam tahanan rahasia. Tidak tahu di mana tuh. Ada tahanan Abu Ghraib segala macam. Dan penyiksaan orang Syiah terhadap Ahlus Sunnah lebih parah daripada orang Amerika sendiri. Itu cerita dari orang-orang Irak yang ketemu sama saya di musim haji itu. Wah, mereka lebih takut dengan pasukan Syiah daripada Amerika, karena mereka bengisi luar biasa. Kemarin peristiwa penyerangan ISIS yang dituduh ISIS di daerah Saul, daerah Al-Sunnah itu permainan. Gimana caranya? Orang Syiah membuat peledakan-peledakan, lalu dituduh itu ISIS, lalu diserang. Yang mati adalah Al-Sunnah. Maka akhirnya kan Al-Sunnah keluar dari kota itu semua, Saul. Itu ada videonya. Jadi mereka orang Syiah itu naruh ban mobil dan macam, itu ditinggal, meledak. Nah, diindikasi ISIS. Jadi mereka orang Syiah setelah itu menyerang dengan alasan menyerang ISIS. Beberapa bentuk kejahatan Syiah di Irak terhadap Ahlus-Sunnah, persekongkolan beberapa satuan pasukan Syiah dalam melakukan penyiksaan Ahlus-Sunnah seperti kekuasaan pasukan Badar, pasukan Mahdi, pasukan Hizbullah dan lainnya. Membunuh sekitar 200.000 Sunni, mengusir sekitar 2 juta Sunni, memberikan kewarganegaraan kepada 2 juta orang Syiah Iran untuk tinggal di Irak. Memperkosa para wanita Sunni, membunuh anak-anak dan para ulama, membakar dan menghancurkan masjid-masjid Ahlus-Sunnah, merebut masjid-masjid Ahlus-Sunnah. Ya, hal ini tersebut berlangsung sejak tahun 2003. Ya, sampai waktu penulisan ini sekitar 2010 saya tulis kalau nggak salah ini. Kejahatan Syiah terhadap Ahlus-Sunnah di Kuwait pada tahun 80-an orang Syiah merencanakan membunuh Raja Kuwait
dan pada tahun yang sama mereka membajak pesawat yang dikendalikan oleh pilot Sunni. Mereka menyembelih pilot tersebut lalu melemparkan keluar pesawat. Kejahatan Syiah terhadap Ahlussunnah di Bahrain, ya, berulang kali terjadi tindakan kejahatan Syiah di Bahrain dengan cara kudeta, dan mereka mendapat bantuan dari anggota persenjataan dari Iran. Ya. Membunuh 14 orang polisi Sunni, menggunting lidah seorang muazin dari Sunni, ya, tidak memberikan pelayanan rumah sakit kepada orang-orang Sunni, melakukan pelecehan terhadap mahasiswi-mahasiswi di kalangan Sunni. Nah, nanti akan dilihat, nanti kita putarkan bagaimana nanti polisi yang digilas, bagaimana orang yang digunting lidahnya muazin Sunni. Keberadaan Syiah Nusairiyah di Syria, antum sudah mendengar bagaimana di Syria, ya, jelas-jelas bagaimana Iran mengirim pasukan untuk menghabisi Ahlussunnah di sana. Kejahatan Syiah di Yaman, Damat, siapa yang membasoki Houthi itu senjata adalah Iran, ya. Kemudian itu berapa hal yang anda jelaskan kepada antum. Ini buru-buru ya, cepat aja karena ingat waktu. Kemudian ancaman setelah Mahdi keluar, kemarin sudah kita bahas, kalau Mahdi sudah keluar itu ada namanya akidah raja'ah menurut orang Syiah, maka musuh-musuh Syiah akan dihidupkan lalu dipenggal leher mereka, akan dibunuh semua. Lalu para imam Syiah juga hidup kembali, dan tidak ada akidah ini kecuali hanya akidah diyakini oleh orang Syiah. Manusia nggak ada mengatakan adanya orang hidup sebelum hari kiamat. Syiah ada akidah raja'ah, itu menunjukkan apa? Rasa bencinya mereka, sehingga nggak sabar menunggu azab di akhir kelak. Kata mereka harus dibalas di dunia dulu, sehingga mereka membuat sebuah analogi palsu tentang akidah mereka. Jadi nanti kalau Mahdi keluar, itu imam-imam mereka hidup, orang lain juga hidup, menyaksikan bagaimana imam mereka itu membalasi musuh-musuh mereka di dunia ini. Nanti kita sebutkan bukunya di situ, nanti akan cepat. Kemudian celaan Ahlul Bait terhadap Syiah. Nah, apakah mereka betul dicintai oleh Ahlul Bait sendiri? Semua Ahlul Bait yang mereka mengakui sebagai pengikut mereka tidak pernah memiliki akidah sebagaimana yang diyakini oleh orang Syiah. Ya, maka oleh sebab itu banyak sekali perkataan Ahlul Bait yang mencela sikap dan perbuatan mereka. Seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib, barang siapa melebihkan aku di atas Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia dengan cambukan hukum sebagai seorang pembohong. Dalam bahasan di atas sudah jelas bagaimana Hasan dan Husain mencela pengkhianatan mereka. Celaan Ahlul Bait terhadap Syiah tersebut justru banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab Syiah sendiri. Berkata Hasan, wahai penduduk Irak, aku telah berikan ke diriku untuk kalian 3 hal: pembunuhan kalian terhadap ayahku, bacokan kalian terhadap diriku, dan perampokan kalian terhadap hartaku. Ini perkataan dari Hasan. Lihat catatan kaki dari kitab Liqa Syayya al-Husain, dinukil dalam kitab Man Qatal Husain halaman 25. Berkata Ja'far Shadiq, tidaklah Allah menurunkan ayat tentang kaum munafikin kecuali ia terdapat pada orang yang berpaham Syiah. Ini di mana dikeluarkan dalam kitab Syiah Rijal Al-Kashi halaman 254. Apa kata Ja'far Shadiq? Tidaklah ayat diturunkan untuk orang munafikin kecuali terdapat pada orang berpaham Syiah. Ya. Berkata imam mereka Ali Ar-Ridha, sesungguhnya di antara orang yang mengaku mencintai kami Ahlul Bait, lebih dahsyat fitnahnya atas kami daripada Dajjal. Ini Ahlul Bait sendiri, ya. Wasail Asy-Syiah jilid 11 halaman 441, ya. Lihat celaan Ahlul Bait terhadap Syiah dalam kitab Man Qatal Husain halaman 24 sampai halaman 25, dan kitab Hattalan Khadi halaman 44 sampai halaman 46. Dalam sepanjang sejarah, ini kesimpulan. Ini, nah setelah itu baru kita lihat bagaimana video ini. Dalam sepanjang sejarah, Syiah belum pernah berjuang merebut sejengkal tanah dari musuh Islam. Ya, tidak pernah terdengar bahwa Syiah pernah benar-benar berjuang melawan Nasrani atau Yahudi. Dalam sepanjang sejarah, mereka hanya memerangi orang-orang Islam. Kedua, bahwa Syiah tidak pernah mengobarkan jihad. Menurut akidah mereka, jihad hukumnya haram sampai keluar Imam Mahdi. Tiga, negara Syiah ditegakkan di atas bangkai kaum muslimin dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah di wilayah Ahlussunnah. Yang keempat, orang Syiah telah membunuh lebih dari 3,5 juta Sunni dalam sepanjang sejarah. Kelima, orang Syiah hidup tentram dalam kekuasaan orang-orang Sunni. Mereka mendapat perlakuan terhormat berbeda dengan negara Syiah dalam memperlakukan Sunni. Yang keenam, Syiah membunuh Ahlussunnah dengan cara sangat yang sadis dan keji sejak dulu sampai sekarang. Ketujuh, orang-orang amat sulit untuk dipercaya. Yang orang-orang Syiah amat sulit untuk dipercaya berdasarkan keyakinan mereka.
atau kenyataan mereka selalu bersekongkol dengan musuh Islam dalam membunuh ahlu sunnah wal jamaah. Itulah beberapa ringkasan. Sekarang kita lanjutkan melihat cuplikan-cuplikan dari rekaman yang telah kita kumpulkan. Silakan. Lanjutkan tadi kondisi ahlu sunnah di Iran. Ini kejahatan Syiah di kota Mekah 1986, dan ya ini jamaah haji yang ketangkap itu. Silakan hidupkan. Nah, itu tasnya sudah dikeluarkan isi, masih terasa berat, maka dia curiga. Nah, itu papan tempat penyimpanan C4 itu. Alas tasnya. Tuh, itu bahan peledaknya. Ini percobaan, antum lihat. Itu bahan ini dibuat di tempat bahan peledak resmi dari angkatan negara gitu, bukan perusahaan bebas. Jadi dalam jarak 10 meter itu menghabiskan semua lulu lantakan. Tuh uji percobaan ya. Insyaallah berani ya. Tidak tersusah itu mobil. Untuk melihat bentar. Itu 51 kilogram. Itu baru 1 kilo dicobain. Untuk melihat ludes. Jadi abu semua.
Tuh, kalau di sini diledakkan gimana? Berapa yang akan meninggal? Tempat orang tawaf, tempat lempar jumroh, orang di Arafah, orang di Mina. Ratusan ribu habis. Ini pelakunya. Baik, lanjut mengingat waktu. Nah, ini tahun 87. Mereka demonstrasi besar-besaran yang makan korban lebih dari 400 orang. Klik. Ayo. Yang ini nggak bisa kebuka filenya, Ustaz. Tuh. Ini bentuk kejadian-kejadiannya. Tuh, hancur-hancuran. Mereka bakar-bakaran. Ini senjata yang mereka bawa dalam demonstrasi. Coba lihat antum tuh. Itu senjata-senjata yang mereka bawa. Ya. Terus klik lagi. Nah, ini pelakunya. Ini yang peledakan tahun 89, pelakunya itu semua. Di kota Mekah. Baik, terus lagi. Ini yang Muaisim, korban Muaisim. Ya. Terus nah, ini di Madinah. Bisa diklik enggak? Tidak bisa. Terus lanjut. Lagi. Ini yang mana? Khatib. Terus. Nah, ini di demonstrasi mereka di kota Khatib Saudi. Terus lanjut kan. Nah, modelnya bakar-bakaran semacam. Taib, ini kondisi Ahlussunnah di Iran. Nah, saya punya buku itu. Tadi data-data banyak saya ambil dari situ. Taib, itu mereka menggantung Ahlussunnah. Taib, dengarkan filmnya berikutnya. Mereka teriakan Wahabi ketika menggantung Ahlussunnah. Silakan hidupin. Itu kerja mereka. Itulah, dan itu bukan, itu ada kebiasaan di sana. Jadi kadang-kadang dengan alat apa itu? Alat berat yang itu loh, ngangkat barangnya itu, kadang ngegantung pakai itu. Gitu. Terus ini apa nih? Ini adalah percobaan kudeta Syiah di Bahrain. Ya, berapa kali di Bahrain mereka lakukan percobaan kudeta. Ini senjata-senjata dan peledak-peledakan. Terus klik. Ini adalah polisi yang sebelah kiri, polisi yang dilindas berkali-kali. Sebelah kanan adalah muazin yang dipotong lidahnya. Tadi yang kita sebutkan. Ini sebelah kiri polisi-polisi dilindas oleh mereka berkali-kali sehingga kayak bagaimana gitu, hancur. Nah, yang sebelahnya adalah itu muazin Ahlussunnah yang mereka gunting lidahnya. Itu. Taib. Ini enggak ada ini kepercobaan pembunuhan Raja Kuwait dan seterusnya. Ini Hizbullah Libanon. Dan ini punya cabang di beberapa negara Arab. Di Saudi ada, di Kuwait ada, di Bahrain ada, ya. Nah, di Indonesia katanya sudah mulai ada. Dan mereka mengadakan pelatihan-pelatihan. Taib. Nah, ini adalah pelakuan Syiah terhadap para pengungsi Palestina di Lebanon. Terus klik lagi. Ini yang saya katakan akidah Raja'ah sebagai gambaran dendam Syiah terhadap para sahabat dan Ahlussunnah. Dalam buku ini diterangkan bagaimana akidah Syiah jika nanti Imam Mahdi telah keluar, maka terjadilah pembalasan dan pembantaian terhadap orang Ahlussunnah besar-besaran. Terus Syiah di Indonesia. Nah, ini silakan untuk saksikan. Ya. Ini perayaan Hari Asyura di Kelapa Gading. Ya, berikan Hari Asyura di Kelapa Gading. Tahun berapa itu?
Hah? 1434 Hijriah. 2012 ya. Saya nih udah pakai kacamata masih belum kelihatan. Ini coba lihat, baca nanti di mana tuh? Peringatan hari sore di mana? Wonosobo, Jawa Tengah. Pada tahun berapa? 2012 juga. Jadi mereka masih nepuk-nepuk dada, masih belum pakai pisau. Itu di hari Asyura. Jadi dibaca syair-syair kesedihan itu. Itu orang Indonesia ya, bukan orang Iran itu. Nah, ini di mana nih? Jadi mereka menyiksa badannya masih pakai pukulan aja. Ya Husain, ini mengambil Husain terus. Ini di mana nih? Ini di rumah kayaknya nih. Ini remaja Syiah di Surabaya ya. Tahun berapa, ada tahunnya? Ada ya. Remaja Majlis apa itu? At-Tahir ya. Labbaik ya Husain. Nah, ini di mana nih? Malam tazkirah di mana itu? Di ada pusat perkajian Syiah di ini ya, Jakarta. Di mana? Aula Husainiyah. Aula Haula Husainiyah di ICC Jakarta. Hah? ICC Jakarta. ICC Jakarta ya, ini. Nah, malam ya, yang tadi itu. Terus kenapa? Masih panjang itu? Lanjut. Terakhir. Dimajuin. Yang talah. Ini di Malang. Ini mereka menyewa gereja untuk acara mereka. Ini Syiah di luar negeri dibandingkan. Itu yang ini.
Dari Asyura. Tuh, itulah sedikit. Ini di sini ada presidennya hadir nih. Itu Ka'bah palsunya tuh. Ka'bah palsunya. Sekarang mereka udah berada di situ. Itu di Iran. Udah cukup dah, pusing kepala kita lihatnya. Ya, baik, waktu matasi kita cukup, barangkali untuk antum lihat sebetulnya lebih banyak yang parah dari itu. Ya, antum kalau ingin tadi data-data tadi, antum bisa cari di YouTube, banyak film-filmnya gitu. Bagaimana penyiksaan Syiah itu. Berikutnya karena waktu matasi, ini sampai jam berapa tanya jawab? Sampai jam 12, ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan sistem jawab. Ya, itu sebetulnya banyak sekali. Saya punya bagaimana